saat ini sudah sangat cukup. Yang lain bertanya, apa keindahannya orang suka yang kau rasakan wahai kekasih Allah? Beliau mengatakan, aku mencintai mereka, tidak ada benci di hatiku. Coba kalau ada cinta kan enak. Tetangga bangun rumah ikut senang, nggak keluar modal. Tetangga beli mobil ikut senang, nggak keluar modal. Ayo, banyak senangnya, dikit-dikit senang. Coba si pendengki dan pendendam itu lihat tetangganya bangun rumah, dapat duit dari mana tuh? Allah, pejabat baru kali korupsi. Tetangganya kaya tapi bisa pejabat, bingung dia, wah bilang korupsi nggak bisa. Punya tuyul dia. Punya hiu lorong segala macam. Pendengki. Capeknya pendengki. Dan kalau bicara dengki itu adalah tidak pandang siapapun bisa kena dengki. Di kalangan pedagang biasanya dengkinya sama pedagang, pejabat sama pejabat, ustaz sama ustaz. Lah, sederhana dari ulama, ustaz dengan ustaz berdengki. Serem banget korbannya umat. Akan tapi yang paham makna cinta, harus tahu ustaz kalau ustaz lain berdakwah berjuang berarti kan membantu saya. Kan begitu, mau tidak mau mestinya senang. Tapi ketahuilah karena hati yang kotor dan busuk marah. Baik, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menata hati kita, memerangi benci di dalam hati kita, memerangi dengki dan dendam di hati kita? Ilmu jangan hanya teori, kita perlu praktek dong. Kalau ilmu teori mah gampang, ada orang ngerti berbakti pada orang tua, hukumnya wajib yang tidak adalah dosa masuk neraka. Dia bisa menjawab dapat nilai 100, tapi sampai di rumah dia kurang ajar sama bapak ibunya. Ada. Ilmunya hanya ilmu di otak, layar saja masuk hanajir, tidak lewat Qurannya tidak dirasakan di hati. Maka ilmu berdamai dengan manusia harus kita rasakan dengan hati. Kita serius, kita ingin jadikan kampung kita kampung indah, kampung cinta. Kita pastikan dengki akan kita pangkas, dendam akan kita pangkas, kita ganti dengan cinta. Dan kita harus berusaha untuk ke sana. Sehingga gak ada dendam, gak ada benci, gak ada indah hidup di dunia ini. Dan itulah yang diinginkan Nabi. Nabi menginginkan kita hidup saling mencintai. Bahkan perjuangan dakwah apapun tidak akan berguna jika ada mahabbah. Makanya waktu Nabi masuk ke Madinah, sebelum melakukan segala sesuatunya, Nabi mempertemukan antara Muhajirin dan Ansar dan para sahabat Nabi untuk mempertemukan mereka dalam cinta. Baik, sekarang bagaimana agar kita bisa memangkas benci? Kalau Anda ingin mengobati, Anda ingin mempraktekkan obat koreng, harus ke koreng dong. Sekarang Anda renungi dulu, Anda punya koreng nggak? Korengnya ingin koreng dendam. Anda punya benci atau tidak? Ada dendam enggak? Kalau Anda tiba-tiba ngomong, wah saya nggak punya dendam, nggak mau benci, wah Anda koreng semuanya, sekujur tubuh koreng. Anda merasa sudah bersih. Anda cari siapa yang ada dendam di sana. Anda mana diri seorang? Anda ada diri pada siapa? Saya akan coba. Saya akan bersumpah. Dia kurang ajar kepadaku. Dia menfitnah kepadaku. Sekarang aku akan praktekkan ilmu ini. Gimana caranya? Kalau dalam bahasa ilmu roti majalah arba sama atau dan mungkin tadi, ya kan? Itu kan ada tadi yang digunakan secara otomatis sudah. Wal qadiminal ghaidha. Jika ada orang yang menyakiti Anda, zalim kepada Anda, memfitnah Anda, menggunjing Anda, maka berusaha Anda untuk menjadi orang yang bertakwa. Wal qadiminal ghaidha. Wal qadimin menahan amarah. Bukan tidak ada marah Anda itu. Anda punya marah. Dan Anda bisa melampiaskan amarah Anda. Dia bawaan Anda, dia lebih kisah dia Anda bisa mangkas dia. Tapi Anda orang hebat. Wal qadiminal ghaidha. Tahan, nggak boleh. Yang reaksi yang jelek, yang kurang ajar memang benar begitu kata dulu. Oh ya Allah, jelek banget omongannya. Tapi kalau Anda hanya sampai di sini baca ayat yang besok hari, dan besok lanjutkan ayatnya. Wal qadiminal ghaidha. Anda harus naik tangga selanjutnya. Anda harus pastikan wa'afina 'anil nas. Aku maafkan dia.
kurang ajar banget, iya, tapi harus belajar memaafkan. Dan ternyata setelah memaafkan itu bisa saja korek-koreknya membekas, jadi bisa tumbuh lagi kankernya tadi itu. Maka harus Anda selesaikan dengan yang terakhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Aku berbuat baik kepada dia, suruh ngasih duit sama kurang ajar sama aku. Wah, ini gimana sih? Cuman kalau kita menghayal memang begitu. Tapi kalau dalam praktek Anda menemukan kemudahan. Kalau Anda marah sama seseorang, dengki sama seseorang, Anda kritik, maka akan terkurangi dengki. Percaya. Mungkin saya dari Al-Quran. Coba Anda kalau marah dengan seorang, Allah kurang ajar kalau itu anak, astagfirullah, Anda langsung cari rekeningnya, $1 juta. Itu akan terjadi. Kenapa? Nabi berkata, tahatu tahabunya, salinglah memberi hadiah itu agar kau saling mencintai. Bukan dia yang kita kasih hadiah untuk mencintai kita, bukan itu saja. Ternyata semula yang kita marah dengan dia akan terjadi dengan hadiah yang kita berikan. Unik memang. Tapi coba kalau yang terkaya nggak bisa. Anda coba. Baik. Berbuat baik, muhsinin berbuat baik memang berat. Kasih duit, waduh duit saya juga ada banyak amat. Terus bajunya nggak banyak amat nggak punya. Terus apa? Sekarang ini praktek. Anda langsung memaafkan, Anda belajar. Menahan amarah, Anda belajar. Memaafkan, Anda berbuat baik harus praktek. Prakteknya apa? Beri dan sebagainya. Oh berat. Soalnya kalau nggak ngasih hadiah nggak usah. Cuman ini ada sesuatu yang sangat gampang tapi susah. Oh ada gampang tapi susah. Kalau Anda lagi marah sama orang, ada satu hal untuk Anda berbuat baik kepada dia sangat gampang tapi susah. Apa itu? Mendoakan dia dengan doa kebaikan. Gampang kan doain, tapi prakteknya susah. Ya susah. Kurang ajar, ngapain doain dia? Nanti doa Allah saya sendiri. Saya akan maklum. Nah, ternyata mendoakan orang lain adalah penyejuk hati kita sendiri. Pastikan kalau ada orang berbuat jahat kepada Anda, zalim pada Anda ancam dia nanti malam, awas ya. Di tengah malam Anda melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian Anda mengatakan, ya Allah, berikan rezeki yang banyak kepadanya ya Allah. Ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Oh, bisa? Berat. Anda normal. Anda orang normal mengatakan susah. Kalau Anda tidak mengatakan susah, Anda ngomong gampang, Anda tidak normal. Ibu-ibu yang pernah hamil, kemudian melahirkan normal nggak bisa, harus pakai sesar. Ada biarpun ibu yang kuat hebat sesar lalu berkata, dokter, bu dokter, bedah saja perut saya, nggak usah pakai batius. Berani? Nggak bisa. Nah, karena ini ilmu yang kami sampaikan itu operasi berat, membersihkan hati dari kotorannya. Kalau udah pakai obat bius, nggak bisa. Anda belum kenal obat bius yang ngomong bisa, bohong hati-hati. Yang ngomong bisa, besok ditempelin sama temannya bingung dia. Berat juga doanya. Nggak apa. Saya kasih obat biusnya. Anda tolong malam ini obat biusnya, biar Anda akan punya hati indah. Anda begitu mudah berdoakan orang lain. Lihat obat bius. Saya ambil resepnya langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda amalkan, Anda jangan ragu. Anda renungi obat bius ini. Anda kalau merenungi obat bius ini, Anda telan dengan hati Anda, dengan pikiran Anda. Setelah itu Anda mudah berdoa. Obat bius diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Ma min 'abdin muslimin yaqulu li akhihi al-muslim Allah bil ghaibi ila waqala malaku walaka bimithli." Tidak ada seorang mendoakan orang lain, seorang muslim mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya. Sebagian menafsiri lagi bermusuhan, lebih serem lagi. Tidak ada di hadapannya, lalu kita mendoakan dia, atau kita lagi nggak cocok lagi konflik dengan dia, lalu kita doakan dia, maka malaikat menjawab, walaka bimithli, walaka bimithli, malaikat menjawab, kamu dah berdua, walaka bimithli. Dikatakan oleh para ulama, dari hadis dipahami bahwa
ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan memantulkan doa, mendoakan orang lain. Kayak tadi orang-orang yang jatuh sama kita, orang yang tidak ada di hadapan kita doakan dia, maka ternyata yang dikabul dulu adalah untuk kita. Dan sabda Nabi yang sahih, dan saya percaya, saya yakin, gak usah ragu Nabi bersabda. Dan ini jauh lebih cepat dikabul daripada Anda umrah multazam tapi hatinya masih gak karuan. Ayo, mau minta doa pada kiai susah ditemui, bayangkan. Kalau doa untuk sendiri, kadang ada sombongnya, dia egoisnya, sudah diterima oleh Allah. Tapi ternyata dengan mendoakan orang lain begitu mudahnya. Makanya mulai kita jangan ragu untuk mendoakan orang lain, khususnya yang Anda benci ya. Di saat dia tidak ada di hadapan Anda ya. Dan setelah itu Anda tidak usah telepon dia, semalam aku doain yang enggak atau itu. Harus Anda share, Anda sembunyikan rahasia dari dia. Karena doa itu punya faedah dua. Pertama, akan bersih hati Anda. Yang kedua, akan dikabul doa Anda. Dan itu saya mau. Jadi kalau saya ada orang ganggu, kan ada yang ganggu jadi pusing gitu. Kalau ada orang ganggu, itu lumayan ganggu saya nanti. Semoga rezekinya banyak. Berarti saya hati yang punya duit. Dan itu harus kita yakin. Mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita doakan apa yang Anda inginkan. Semoga rezekinya banyak, keluarganya, anaknya terjaga ya Allah, anaknya. Maka malaikat mendoakan anak dulu yang dijaga oleh Allah. Anak dulu yang paling baik. Dan Nabi bersabda yang ini, dan ternyata doa ini yang sering dilakukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Mungkin mereka tidak segitu banyak mendidik anaknya, tapi banyak doain anaknya orang. Anaknya benar, anaknya baik. Peduli dengan orang, menunjukkan tidak sombong dan egois ya. Maka malam ini, kalau Anda ingin kabul doa Anda, jangan berdoa ya Allah berikan kepada anak polisi yang banyak. Oleh sombong, biar anaknya paling hebat. Nah, tapi kurang ajar anak, kurang kurang. Ya Allah, kurang ajar amat. Ya Allah, pinjam duit nggak balik-balik. Saya cari susah ya Allah. Semoga rezekinya banyak ya Allah. Malaikat menjawab, pada Nabi itu sudah berdua. Jadi hakikat tersadar. Sudah mulai masuk ke biusnya. Sudah mulai masuk ke biusnya. Kalau Anda terlalu kuat tadi ini. Ya, ini bicara. Dan lakukan ini untuk berdamai dengan sama manusia mulai dari doa ini. Silaturahmi kita kunjung sana kemari nggak ada artinya jika tidak mulai dari hati. Kita silaturahmi keluarga besar Pak Haji Fulan dia ketemu. Kalau karena hati yang begini tadi belum saling doa dan berpisah, bertemu itu ibu-ibu haji, Pak Haji itu yang haul keluarga besar Pak Haji siapa? Ternyata setelah reuni itu pulang ke rumah masing-masing punya bahan baru untuk membuncing. Kalungnya dipakai semuanya, sandalnya, bajunya. Kenapa? Yang silaturahmi hanya jasadnya, batinnya belum. Maka ini batin yang penting. Kok begitu modelnya? Memang begitu silaturahmi begitu kan? Karena bisa bersabda, laisal wasilu bil mukafir. Orang menyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas kebaikan orang yang berbuat baik padanya. Kalau membalas kebaikan orang berbuat baik mah enteng. Akan tapi walakinal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'a rahimuhu, yang diputus silaturahminya dia justru malah menyambung. Obat biusnya sudah mulai masuk. Nanti pulang tolong catat. Si dia yang kurang ajar, si dia yang bikin duit tak balik-balik, mantan suami. Kadang mantan suami itu jadikan bahan anaknya agar masuk neraka jahanam. Anaknya kan, anak bapak itu tidak tahu. Ayah itu setengah setan, setengah iblis, setengah ini. Habis dendam itu anaknya jadi sama mantan istri, macam-macam. Rebutan waris Allah. Sudah begitu merebut waris, mutus persaudaraan, nyakit orang, nggak damai, permusuhan, sering umrah keluarga. Itulah orang masuk neraka dalam Mekah. Beresin dulu urusan dengan sesama, jangan tertipu.
kita serius. Dan permasalahan kita, permasalahan itu bersama-sama kita tidak bisa damai dengan saudara, dengki, benci. Apalagi di tahun ini kami selalu menyeru masalah ini. Kenapa? Kita sudah biasa diajari permusuhan. Pilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan wali kota, bupati berantem, pemilihan lurah berantem, pemilihan pengurus masjid bulat. Ayo. Terus gimana ini Muhammad Basri? Karena nggak punya ilmu hari ini. Ini yang paling penting harus kita ajarkan saat ini. Bagaimana kita merangi? Semua manusia itu bisa saja mengganggu kita biarpun dia orang yang sangat kita cintai, karena dia manusia ada khilafah. Tapi kalau kita sudah punya umur kebal, aku punya lautan maaf, wah enak. Itu umat Nabi Muhammad. Baik, obat biusnya saya akankan lagi. Saya poles ya, anti nyeri. Setelah operasi ada anti nyeri. Sekarang saya kasih anti nyeri. Anti nyeri itu gambarnya begini. Ilustrasi gambarnya begini. Nanti di akhirat dalam hadis sahih Hurairah beriwayatkan satu riwayat, Allah itu memanggil hambanya dengan seruan khusus, ainal mutahabuna bi jalali. Di akhirat pada masyarakat diseru, mana orang yang di dunia hidup dengan cinta tanpa benci dengki dendam? Siapa? Yang di dunia biasa ribut dan dengar seruan ini. Tapi Anda yang malam ini belajar serius membersihkan hati, Anda akan mendengar. Dan di saat mendengar itu tetap kumpul sendiri. Setelah berkumpul seruan Allah, Allah menyeru, al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan, aku beri payung, aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Ayo, perlindungan dari Allah yang kata yang pada mahsyar mengerikan panasnya semacam itu. Tapi bagi orang yang di dunia dengan kesejukan cinta, ternyata pada mahsyar pun menjadi tidak menyeramkan lagi. Bahkan di riwayat ada orang yang semacam ini akan disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Sampai dikatakan kalau di padang mahsyar itu perlu waktu puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun. Ternyata bagi orang-orang semacam ini, ma bainal dhuhri wal asri, antara waktu zuhur dan asar kilat. Nah, dan Allah Maha Adil. Siapapun yang dizalimi di dunia, yang tidak terima di dunia dan belum memaafkan di dunia, boleh dia menuntut di akhirat. Boleh dia menuntut di akhirat. Ibaratnya saya diganggu, dicaci, diolah, difitnah, lalu saya menuntut di akhirat. Bulan sampai ayam jago yang boleh dibangkitkan menuntut, tapi mati saya itu selesai. Kita diizinkan karena Allah Maha Adil, kita menuntut kau. Setelah selesai menuntut, saya noleh. Saya gambarkan begini. Setelah saya noleh, rombongan orang menuju ke surga sudah nggak ada, sudah nyampe surga. Saya ketinggalan. Mulai saat itu deh, nggak mau ketinggalan. Daripada ketinggalan, mending saya maafin di dunia aja deh. Siapapun yang ganggu saya, nyanyi saya, memfitnah saya, menggunjing saya maafin. Biar saya ketinggalan di rombongan. Sekarang saya tanya, mau ketinggalan? Yakin? Maafkan dia. Dia umat Nabi Muhammad. Sejahat apapun dia kepada Anda, urusan pribadi. Kalau Anda menuntut ke mahkamah, tuntut dia tanpa benci, tanpa dendam, tanpa dengki. Kalau ada dengki, segera obati. Dengki gak maksud ganggu dakwah, lucu dengki. Dakwah berdengki, dakwah benci, indah. Dalam urusan bisnis, cari yang halal, berkah, tanpa benci, tanpa dengki. Sudah buat dia sudah oke. Anda nyiri sudah oke. Tinggal pulang ke masing-masing. Rumah masing-masing nanti cari catat orang-orang kurang ajar itu nanti. Cuman judulnya jangan begitu dong. Judulnya dirubah, orang-orang baik itu harus aku doakan. Takut kertasnya dibaca oleh anak kita. Pastikan Anda bisa mendoakan saya itu indah hati Anda. Sejuk terus siapapun dia. Anda berdagang, doain berdagang. Ustaz, doain ustaz lain. Ustaz doain ustaz itu susah ya. Oh hati-hati, saya ingat guru mulia ngingetin kalau kau pulang nanti banyak-banyak mendoakan ustaz yang seperjuangan denganmu. Kadang-kadang ada gangguan. Apa yang saya doain dia? Ada iblisnya juga nih.
Langsung semoga makmur pesantrennya. Doain kita aja Ustaz. Ya Allah, semoga Ustaz kayak di sini makmur semuanya, rezekinya banyak Ustaz. Gitu aja, susah-susah apa ini? Ada dong, anak manusia. Tapi kehebatan kita adalah saat kita memerangi hawa nafsu. Obat bius sudah oke, sudah ditutup antinya. Kalau ternyata itu semua kok tidak berguna bagi Anda, obat terakhir Anda ambil cermin. Lalu Anda katakan, dasar kau Abu Jahal. Selesai. Anda Abu Jahal. Tunjuk cermin Anda. Abu Jahal nggak bisa disentuh hatinya. Nggak ada Abu Jahal di sini, insyaallah. Baik. Baru setelah itu Anda masuk Ramadan dengan keindahan. Kita perlu mau cinta. Kita sudah biasa. Jangan biasa caci maki. Allah nggak perlu. Rumah tangga yang debat juga suami istri. Debat yang mengurangi cinta. Debat itu meruntuhkan kasih sayang. Mau saya menyebutkan debat. Debat itu biarpun katanya sahabat karci ada yang terluka dong. Tapi mau usah diskusi yang baik dengan cinta, bukan dengan caci maki Allah. Baik, ini saja. Mungkin ada yang ditanyakan, ada bermasalah bab-bab fikihnya, ada yang mulia yaitu Syekh Muhyiddin sahabat kami. Dan kemudian ini ada Ustaz Zain, Ustaz Muhammad. Kenapa di situ? Ustaz Muhammad tokoh-tokoh bangsa. Berapa Ustaz? Ada sistem. Ada. Ini juga dari Ustaz yang Allah titip ilmu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Beliau menjadi Wahimin ini Masya Allah, waktu belajar referensinya santri urusan bab ilmu alat dan fikih. Kalau di sana jadi referensi, kalau di sini Anda tidak perlukan, berarti Anda ini memang keterlaluan banget. Dan Ustaz Muhammad juga beliau adalah sekarang punya tanggung jawab mengurus pesantren di Cianjur, orang sekitar sini Ustaz Muhammad. Saya Masya Allah itu Ustaz Muhammad, dan juga beliau adalah Insya Allah bisa menyelesaikan banyak masalah tentang masalah-masalah fikih yang Ustaz Zain. Dan ini anjingan-anjingan banyak di sini, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Yang jelas, tolong wahai hamba-hamba Allah, keselamatan adalah saat Anda betul-betul serius memperhatikan para guru-guru di tempat Anda, khususnya di kampung. Dan kami sebutkan, kami akan buat pesantren di mana ini? Pandeglang. Kami ingin buat pesantren di Pandeglang, tapi ingat ada aturannya. Kami ajak semuanya bergabung dengan kami, tapi catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, awas, jangan Anda putus dengan guru lalu Anda gabung dengan saya. Saya tidak mau, karena Anda pengkhianat. Saya tidak terima orang begitu. Justru kehadiran kami adalah agar Anda semakin erat dengan guru itu, dan saya bisa dekat dengan mereka. Karena pondok saya buat di mana-mana, saya ingin jadikan bahasa itu sepenyambung silaturahmi antara kami dengan guru-guru. Kalau Anda sudah kuat dengan guru, terus dengan guru, dengan kami bab bonus, itu baru boleh. Ada orang hawa nafsu berbuat baik, lo pas tinggal sana, apalagi kiai kampung. Lo kiai kampung tuh Masya Allah, Anda ketemu kami baru sekali ini ya. Coba banyak ngaku ya. Cuma kadang orang ini berlebihan. Kalau kiai kampung itu coba, kalau mbahmu sakit beliau yang sibuk, nenekmu sakit, nenekmu wafat dia ngurusin, bukan saya, ya kan? Beliau sangat berhak untuk Anda hormati, Anda muliakan. Anda mau ilmu wudu dari mana coba? Ayo. Kadang kita ini mohon maaf, sering duduk dengan ustaz-ustaz, misalnya ustaz yang masyhur, ustaz terkenal, kadang jadi fitnah buat kita. Cuma ngeremehin ustaz kampung. Padahal ustaz kampung ini yang menjadikan kita kenal Allah. Ini juga menjadi sebab sombong kita, ilmu nggak bisa masuk ke kita. Apalagi kita punya pendidikan dunia, pendidikan formal, yang gelar ini, kiai kampungnya nggak tamat SD. Padahal dia yang ngerti agama. Begitu sebaliknya urusan dunia, saya harus pasrah. Kalau urusan dokter ngomong, dia jangan makan ini. Saya tidak makan, saya percaya. Dia bagiannya, dia sekolah benar ilmu kedokteran. Semuanya punya bagian masing-masing. Tapi kalau saya sombong tidak guna, maka tolong hidupkan kembali keyakinan, pengabdian, perhatikan kepada kiai-kiai kampung itu wali tersembunyi, ustaz-ustaz di kampung wali tersembunyi. Kami menemukan di daerah-daerah itu ustaz ngajar di kampung, ajar sholat sampai pinter anak, itu dikasih apa coba? Kadang dikasih sabun dong. Musim panen sering terlambat karena dia harus, bahasanya bahasa Jawa itu harus ngambil panen di tempatnya orang dapat.
Itu masya Allah. Kadang saking buru-burunya habis mandi langsung ke kelas, ada sabunnya yang nempel di sini putih. Ayo, itu kan wali tersembunyi. Dikasih duit 100.000 dicium bukan karena hubungan dunia, dianggap ini uang berkah. Gitu mau diremehkan, wah, bahaya, nggak berkah hidupnya orang kampung itu. Tapi orang kampung kalau menghormati mereka, lihat hidup Anda akan sejahtera. Maka tolong madrasah kiai kampung, jangan sampai gentengnya turun nggak bisa naik lagi. Awas hati-hati. Itu tanggung jawab Anda semuanya. Dan kami terus kalau sering kesini kami akan seru itu. Saya ingin diatur dengan orang-orang yang diberi Allah rezeki. Tolong perhatikan madrasah itu. Anda berani mengeluarkan anak Anda ratusan juta. Kenapa memberikan gendang puluhan juta saja nggak bisa? Itu surga. Insya Allah itu sama. Insya Allah kami ingin membuat pesantren di tempat ini. Nah, gitu. Ingat, jangan menuruti hawa nafsu gara-gara kami di sini langsung meninggalkan guru Anda. Wah, Anda pengkhianat. Justru Anda semakin semangat sambungkan saya dengan guru Anda. Saya ingin dapat doa dari beliau-beliau. Dan pesantren guru Anda harus kembangkan juga, harus maju, sama-sama maju. Itu tujuan kita kalau pondok maju itu esak, maju, tentrem, enak, nggak susah kita. Kebenjatan juga kurang, kan gitu. Hendaknya kita semuanya punya semangat cari. Bismillah. Ada yang ditanyakan, kayaknya waktu sudah dari jam 10. Sampai jam berapa batas terakhir? Undangan, Asyur. Tanya jawab sudah terima kasih. Tidak ada tanya jawab tadi? Satu atau dua tanya jawab. Bismillah. Yang mau bertanya silakan. Biarpun ada rapat dia tidak boleh berfatwa di Madinah selagi ada Imam Malik, ada yang ini. Gak boleh. Jamaah yang mau bertanya ke Buya silakan. Satu ataupun dua pertanyaan silakan. Pertanyaan itu sebetulnya kita buat untuk keakraban saja. Dan biasa memberanikan diri untuk bertanya. Saya ingin melatih semua jamaah berani bertanya. Tinggal ngomel. Maka saya latih satu tempat ada sekali dua kali dia terbiasa bertanya kepada gurunya. Biarpun saya jawab bisa semuanya. Kalau tidak bisa kan tinggal ngomong nanti saya cari itu saja. Jadi saya pasti bisa jawabnya. Kalau saya tidak ngerti dia nanti saya lihat di buku kita aja. Saya tidak susah. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Buya Yahya dan para kiai dan asatidz yang ada di sini dan para jamaah sekalian. Saya Al-Fakir izin bertanya dan memohon untuk pencerahan kepada saya. Karena di dalam hati saya gini Buya, saya kadang selalu menolak ayat-ayat yang seperti mengampuni dosa gitu. Karena ayat-ayat itu seakan-akan membuat saya lalai akan dosa-dosa saya, sehingga saya seenak-enaknya untuk melakukan dosa gitu. Karena gini, ibaratnya lah diampuni ini sama Allah nanti, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Mulai malam ini tepuk tangannya diganti salawat. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Ada pahala salawat? Ada ya? Sepakat? Sepakat. Tepuk tangannya diganti salawat. Terima kasih, itu lumayan. Yang beruntung saya ngajak, saya dapat pahala banyak. Nah, Anda setiap ada mengagumkan salawat, saya dapat pahala. Tapi kalau ada tepuk tangan lagi, saya nggak ada pahala. Saya dong. Biar saya kepada kami dan saya berpahala. Baik. Ada, jadi saya akan jawab nanti terakhir tasahnya kepada Kiai Muhyiddin. Biar mumpung saya jarang ketemu, biar saya ngomong kalau salah biar beliau benerin nanti kan gitu. Balik enak duduk sama orang alim itu paling gampang. Kalau saya nasirkan salah biar betulin. Para ulama ahli tasawuf itu adalah ulama yang menghantarkan Anda kepada Allah. Mengajarkan ibaratnya kita kalau menuju kepada Allah mau terbang harus dengan dua sayap. Gambarannya sayap pertama adalah harapan, roja. Sayap yang kedua adalah khauf. Makanya orang yang terlalu besar harapannya nggak ada rasa takut kepada Allah kurang ajar.
Kalau besar harapannya kan Allah mau mengampun, biarin aja lah. Kalau bukan karena dosa-dosa kita, mana pengampunan Allah terlihat? Hanya saya berbuat dosa, nanti kan diampuni oleh Allah. Nah ini namanya rojaknya nongol, tapi khofnya belum ada. Maka harus ada keseimbangan. Atau khofnya, rasa takut yang berlebihan, ini juga bahaya. Anda di porsi di kutub sebelah, terlalu besar harapan, maka menjadi nanti paling diampuni juga. Anda harus mulai menengah menuju ke rasa khauf. Ada sebaliknya orang yang terlalu dipenuhi rasa takut sehingga dia banyak dosa, gak diampuni oleh Allah, putus asa, sehingga dia tidak bergegas bertobat. Celaka juga dia. Yang rojaknya berlebihan celaka, yang khaufnya berlebihan celaka. Maka harus ada keseimbangan, bahwa di saat kita mendengar ayat azab, agar kita segera kembali kepada Allah untuk minta ampun. Ya kan? Ada untuk minta ampun atas dosa-dosa dan sebagainya. Cuma di saat dosa teramat banyak, ingat ya, supaya ada rojak harapan pengampunan, tidak putus asa. Di saat ada orang harapan besar Allah Rahman, Rahim dan sebagainya, diiringi dengan Allah itu kan juga syadid dalam iqab, adabnya pedih, tapi Allah Rahman Rahim. Jadi di saat orang terlena dengan sifat kasih sayang Allah, dia mau kurang ajar, ingat, tapi Allah kalau marah juga syadidul iqab ya. Dan itu hanya pada Allah Jalla Jalaluhu. Seperti kalau manusia, kadang seorang bapak, lihat saja, seorang bapak biasanya saking sayangnya berlebihan sama anak sampai nggak bisa marah. Apa yang terjadi? Anda pun gemes, anaknya nakalnya kurang. Lemari dijatuhin, termos dilempar, punya senapan, lampu dilempar, kurang ajar. Nah, enak kan? Karena apa? Manusia kadang-kadang berlebihan dalam memaafkannya dan bisa marah. Karena kasih sayang berlebihan, tapi Allah adil. Allah adalah Maha Pengampun dan sekaligus Allah Maha